Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan citra satelit terkait kondisi dan prediksi cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia, kita telah terhubung dengan Agi Wandala Putra, Head of Subdivision for Weather Prediction dari BMKG. Pak Agi, selamat siang. Jakarta pagi ini kembali turun hujan. Apakah ini sesuai dengan data yang diperkirakan sebelumnya? Ya, halo, selamat siang. Betul sekali, dari data-data yang sudah kami pantau sejak tadi malam bahwa di pagi hari tadi terpantau hujan cukup lebat terjadi di kawasan pesisir utara ya. Dimulainya dari kawasan pesisir utara, kami memantau hujan dengan intensitas lebat sempat terjadi kurang lebih antara 1 hingga 2 jam dan kemudian meluas ke kawasan-kawasan di sekitar wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, kemudian juga sebagian timur, bahkan juga ada sel-sel awan yang terbentuk di pagi hari yang juga menunjukkan curah hujan ya di sekitar wilayah selatan. Nah, terkait dengan kondisi di saat ini, kebetulan ataupun sebaran hujan sudah mulai menurun di kawasan bagian Jakarta bagian barat, kemudian juga Tangerang, dan saat ini kami melihat masih terjadi hujan di beberapa kawasan, antara lain di sekitar wilayah Bekasi, kemudian pesisir utara Cikarang, Karawang, dan juga daerah-daerah di sekitar timur Jakarta ya. Dan kita melihat bahwa potensi hujan ringan ini masih terus terbentuk di siang dan juga sore hari, dan kemungkinan akan kembali berawan pada malam hari. Yang perlu kita lihat juga nanti di dini hari masih akan cukup banyak ya hujan-hujan yang terbentuk di perairan utara Jakarta yang juga memungkinkan masuk ke kawasan Jakarta. Baik. Pak Agi, dalam sepekan ke depan apakah polanya akan sama? Artinya pembentukan awan di pagi, malam, sore, siang, seperti apa? Apakah turun hujannya akan di pola yang sama? Sepekan ke depan seperti apa perkiraan dari BMKG untuk DKI Jakarta khususnya? Ya, Mas Adi, kalau kita melihat ya dari karakter yang muncul dalam beberapa hari terakhir ini, kita melihat di kisaran tanggal 7 sampai 10 ya. Tanggal 7 sampai 10 atau lusa ini peningkatan potensi hujan akan kembali tinggi. Ini tidak lepas dari pengaruh pergeseran daerah-daerah pertemuan angin yang sedikit bergeser. Karena kalau boleh sedikit saya ingatkan bahwa kebetulan sekali daerah-daerah lain di sekitar Sulawesi, maksud saya di Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara, ini intensitas hujan memang banyak berkumpul di sana. Nah, kalau kembali kepada prediksi di Jakarta sendiri, kami mengingatkan bahwa potensi hujan sangat lebat ini akan kembali muncul ya di periode antara tanggal 7 hingga tanggal 10, sehingga informasi ini bisa dijadikan antisipasi sekaligus indikasi awal untuk menyiapkan ya, barangkali dengan curah hujan yang sudah sangat tinggi di awal periode ini, sehingga daya tampung tanah mungkin juga lebih sulit ya untuk menyerap air. Pak Agi, dari data Hawari pertanggal 5 Januari ini yang kemudian datanya kami tampilkan, apa yang bisa kita terjemahkan dari visual tersebut? Baik, kalau kita bisa lihat di layar kaca, ada warna yang menunjukkan hijau, kemudian kuning hingga orange. Khususnya warna kuning hingga orange itu adalah awan-awan hujan yang saat ini sedang terjadi, karena ini adalah data real time. Kalau kita lihat, kawasan-kawasan di sekitar Sumatera relatif cukup kering, tetapi banyak sekali awan hujan yang terbentuk di sepanjang Laut Jawa. Sebetulnya kita juga patut bersyukur karena intensitas tertinggi yang sebelumnya sempat terjadi di 2 hari terakhir di wilayah Nusa Tenggara ini per pagi ini agak sedikit bergeser ke wilayah perairan, namun kami tetap ingatkan potensi hujan ini sangat tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan angin kencang juga diperkirakan akan melanda, karena kebetulan kami juga memantau adanya bibit siklon tropis ya yang ada di sekitar wilayah selatan ataupun di dekat perairan Australia. Nah, dampaknya adalah banyak sekali daerah-daerah pembentukan awan hujan yang muncul di sepanjang Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian juga di sepanjang pesisir utara Jawa bagian timur, kemudian Jawa bagian tengah, termasuk wilayah DKI Jakarta di hari ini. Nah, melihat dari perkembangan yang ada dari citra satelit tersebut, kita bisa juga indikasikan ada juga bibit badai yang timbul di selatan Maluku Tenggara. Nah, ini kami juga menghimbau kewaspadaan saudara-saudara kita yang ada di
wilayah Maluku Tenggara ya, di Somlaki, Kepulauan Aru, dan daerah-daerah lainnya ini pembentukan awan hujan juga cukup intensif. Satu catatan Mas Adi, bahwa dengan adanya pusat tekanan rendah atau bibit siklon tropis yang muncul di selatan Indonesia ini, maka sewaktu-waktu pergerakan ataupun dinamika daerah-daerah awan hujan yang ada di Indonesia ini akan begitu dinamis. Sehingga BMKG terus memantau bagaimana sebetulnya daerah-daerah yang berpotensi terdampak ya akan curah hujan yang sangat tinggi. Satu hal yang kita ketahui bahwa saat ini suplai udara ini masih sangat dominan di kawasan Indonesia, sehingga faktor-faktor pemicu ini perlu kita lihat, karena termasuk di DKI Jakarta tadi di tanggal 7 hingga 10 yang hujan juga diperkirakan juga relatif sangat tinggi lagi gitu. Baik, Pak Agi, saat ini di layar kaca kami tayangkan adalah tinggi gelombang laut. Bagaimana kemudian masyarakat Indonesia bisa membaca dan juga menerjemahkan dari visual ini, Pak? Baik, saya akan coba menunjukkan satu area, yaitu di sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur. Ada daerah-daerah yang merupakan ataupun terdampak dengan kecepatan angin serta tinggi gelombang yang tinggi. Nah, di depan layar kaca ini adalah gambaran tinggi gelombang saat ini ya, yang menunjukkan warna-warna yang ditunjukkan dengan warna orange ataupun merah gelap ini adalah tinggi gelombang yang cukup ekstrim. Nah, ini kita himbau, ternyata terjadi potensi peningkatan tinggi gelombang di atas 3 meter. Bahkan kita lihat gelombang mencapai 4 meter di sekitar selatan Pulau Sumba dan juga di Nusa Tenggara Timur, di mana di daerah pesisir selatan Bali, selatan Lombok, ataupun khususnya di Bali Nusa Tenggara ini begitu tinggi ya. Sehingga kita mengimbau kawan-kawan nelayan ataupun yang berada di perairan ini perlu hati-hati, karena ketinggian gelombang yang cukup ekstrim ini juga bisa cukup berbahaya ya bagi kapal-kapal nelayan ataupun kapal-kapal lainnya. Nah, kalau kita lihat sebarannya tidak hanya di selatan Bali Nusa Tenggara, tapi juga di selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Agi Wandala Putra telah memberikan keterangan kepada kami dan penjelasan kepada kami dan juga pemirsa di Metro Siang.